Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai ibadah kita ngapain nih Kak? Kita mau pasukannya Tuhan dulu yuk. Ayo semuanya kita jongkok. Kita siapkan pasukannya Tuhan. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kamisal, kayaknya belum ada yang bangun nih. Iya nih masih pada duduk. Iya. Ayo jangan malas adik-adik. Ayo kita siapkan pasukannya Tuhan. Kita harus semangat. Iya. Ayo jongkok. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berikanlah kami roh duduk diam dengar-dengaran Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus turun atas kami Tuhan Yesus. Turun atas adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh kita ulangi lagu ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat tangannya adik-adik. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
kedua tangannya adik-adik, tutup matanya. Bapa. Biar Engkau yang berkati Tuhan, kepala pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Agar apa yang mereka lakukan semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Hikmat marifat turun atas mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin Indonesia ke arah yang lebih benar ya Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan, terutama karena ada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersehati dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 ya Bapa. Biar COVID hilang, COVID pergi Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Ayo siap-siap ya. Mari kita memuji Tuhan. Iya.
Masih semangat kan adik-adik? Masih dong, Kak. Ayo kita mau puji Tuhan lebih lagi. Siapa yang di sini ngiranya kita lebih dari pemenang? Kita Angkat semua, tangannya dong. Kak. Angkat tangannya dua-duanya. Ayo. Mari kita memuji Tuhan. Ayo. Angkat tangannya di atas dua-duanya. Mama bapaknya juga boleh ikut ya. Semangat ya adik-adik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Angkat tangannya adik-adik. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo adik-adik yang di rumah, tepuk tangan, ayo beri kembali buat Tuhan Yesus. Katakan kita harus lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Angkat tangannya adik-adik. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangannya adik-adik. Dikembalikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, senang banget Kak. Kita udah puji-pujian sorak-sorai buat Tuhan. Wah, adik-adik masih semangat gak? Masih semangat gak? Kita coba minggu depan. Iya dong. Sekarang kita udah gak sabar adik-adik. Kita mau apa? Dengarkan firman Mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya kita. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk adik-adik.
Ya, semuanya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk, kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tuhan, biar Engkau mengajari kami akan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami boleh dengar-dengaran dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya semua ya. Adik-adik di rumah coba siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama untuk membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang ada di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-14 ya. Ya, tema ceritanya adalah menunggu di loteng atas, yaitu kuasa untuk taat, menantikan dan berdoa bersama adik-adik. Ya. Biar kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan Yesus sendiri menjanjikan satu kuasa dalam kehidupan kita ya. Siapa yang mau? Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhannya ceritanya seperti ini. Ya, semua dia udah siap kan? Duduk yang manis, buka telinganya supaya dengar dengan baik ya. Adik-adik, sebelum Yesus naik ke surga, saat Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Ia pernah berpesan sama mereka untuk melarang mereka, yaitu murid-murid, meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya ya, kata Tuhan Yesus. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, itu adalah pesan daripada Tuhan. Ya, maka bertanyalah mereka, murid-murid yang berkumpul adik-adik, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawab Tuhan begini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ya, Tuhan bilang seperti ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, sesudah Tuhan mengatakan demikian, lalu dia terangkat adik-adik. Dia terangkat dan ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan akhirnya awan menutupnya dari pandangan mata murid-murid adik-adik. Nah, setelah itu ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka taat pada perintah Tuhan Yesus karena sudah berpesan jangan pergi dari tempat itu, dan mereka bersekutu berdoa bersama di Yerusalem ya. Waktu mereka berdoa ya memuji Tuhan, berkumpul di loteng atas di Yerusalem itu, tiba-tiba adik-adik, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Memenuhi seluruh rumah adik-adik.
di mana mereka sedang duduk dan berdoa. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing murid-murid yang sedang berdoa. Maka penuhlah mereka oleh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata, adik-adik, dalam bahasa lain. Bukan bahasa mereka, tapi bahasa lain. Seperti apa? Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka sedang berkumpul di situ ya adik-adik. Mereka banyak ada di situ. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak itu. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul yang ada di loteng atas itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa mereka, orang-orang tadi yang sedang berkumpul ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Maka bangkitlah Petrus. Wow. Berdiri dengan ke-11 rasul itu. Ya, itu murid Tuhan. Dan dengan suara nyaring Petrus berkata kepada mereka, dan berkhotbahlah Petrus tentang ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu adik-adik. Waktu Petrus berkhotbah, hati mereka menjadi terharu, tersentuh. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang ada di situ ya. Apakah yang harus kami perbuat? Kata mereka, kata orang-orang yang berkumpul di situ. Apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Kan mereka bertanya pada Petrus. Petrus jawab dong. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus ya. Lalu adik-adik apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima perkataannya Petrus itu, mereka memberi diri dibaptis adik-adik. Wow. Ya, satu kali berkhotbah, orang yang mendengar langsung memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah. Mereka terus bertambah. Jumlah mereka terus bertambah. Adik-adik tahu nggak berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Banyak kan adik-adik? Ya, mereka memberikan diri untuk dibaptis, bertobat, menerima Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Wow, hebat ya adik-adik. Kalau kita bersatu hati, kita mau nurut sama apa yang Tuhan bilang, murid-murid dibilang jangan pergi, kalian di sini. Lalu mereka melakukan apa yang Tuhan suruh. Mereka bertekun, bersatu hati, berdoa bersama-sama. Dan akhirnya pada hari Pentakosta mereka menerima kuasa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan kuasa itu ada di dalam murid-murid. Petrus berkhotbah, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Ya, adik-adik juga punya kuasa. Kalau adik-adik sungguh-sungguh sama Tuhan. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, memberi diri untuk diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Jangan takut kalau lagi berdoa tiba-tiba ingin berkata-kata yang aku gak ngerti nih Kak. Aku mau ngomong apa ya? Ucapkan saja. Itu namanya engkau sedang diurapi.
Roh Kudus sedang turun atas kamu. Jadi jangan takut untuk mengatakannya. Kata apapun yang Tuhan kasih, Tuhan beri di lidah bibir mulutmu untuk dikatakan, katakan. Ya, karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Seperti murid-murid akhirnya menerima kuasa dari Roh Kudus dan setiap perkataan mereka menjadikan orang lain bertobat. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk mencari jiwa bagi Tuhan supaya banyak orang diselamatkan? Yuk, yang mau angkat tangannya, taruh di dada. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami mau berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh sampai Roh Kudus memperlengkapi kami, turun atas kami menerima kuasa dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, perlengkapi kami anak-anak-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dan menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kami. Biar Tuhan yang akan selalu tuntun pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo angkat kedua tangannya. Kita mau menerima berkat. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam dirimu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Adik-adik yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat.